Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah halaqah yang sama-sama kita mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji zakat. Apa itu zakat baik secara bahasa ya, kita ulangi. Di pertemuan sebelumnya atau malam yang berikut kita bahas tentang zakat. Apa itu zakat secara bahasa, definisi dan hukumnya, juga sejarah kapan dimulai zakat. Yang terakhir adalah apa hukumannya bagi orang-orang yang wajib zakat namun enggak mau membayar zakat. Malam hari ini kita lanjutkan. Yang pertama malam hari ini adalah syarat kepada siapa zakat itu Allah wajibkan. Yang kedua nanti kajiannya adalah apakah zakat juga wajib bagi anak-anak atau orang gila atau orang pungo. Dan mungkin malam hari ini kita tutup nanti dengan zakat emas, perak, dan zakat perniagaan atau usaha yang mulai pada ceritanya yang berikut. Juga Coach Ahmad berapa jumlahnya menyopeng, dan seterusnya. Ini kita bahas malam hari ini. Baik, saya mulai. Jadi Allah wajibkan zakat ini yang pertama kepada orang Islam. Dalam kitab Al-Mu'tamar punya Imam Syafi'i ini dikutip sejarah ketika Rasulullah mengirim Mu'az bin Jabal itu ke Yaman. Sudah perintahkan kalau seandainya orang-orang Yaman itu mau mentaati kamu ya Mu'az bin Jabal, maka mintalah mereka untuk mengeluarkan zakat. Ini khabar atau hadis yang mewajibkan orang Islam mengeluarkan zakat. Yang kedua, zakat itu dia punya nisab, batasan minimal. Kita ambil contoh, kalau orang punya emas 85 gram atau dalam kita jelaskan dia 20 dinar. Menyokatrunya muh 20 dinar, padum jam 20 dinarnya 85 gram. Kalau kita ukur mungkin dengan mayam danyo, satu mayam acaranya 3,5 gram. Nyodek. Ini mau cari menjadi biru 3. Menjadi biru satu mayam itu 3 gram. Maka kalau dia 85 gram bagi 3 kurang lebih dia 20 gram. Ini caranya itu 3,5 satu mayammu
berarti 0,5 gram. Berarti menyomenan menyokatru 25 gram mayam. Berarti nyan katru nisab. Berarti ini tadi batasan. Artinya ketika emas masih 20 mayam atau emas diberi tahun 25 mayam diberi, itu dia belum kena zakat. Ini dia makna tadi nisab, batasan minimal. Kalau pertanyaannya kemarin itu berapa kalau uang? Kalau uang zakat juga ada berapa uang itu yang kena zakat? Uang juga dihitung sama kayak emas. Kalau begitu, satu mayam seandainya harganya 2 juta misalnya, 2 juta, maka menyonapeng 50 juta itu sudah kena zakat. Menyopeng satu mayam tadi, asyaraya, tayu. Tadi batasannya muhnya yang wajib zakat 25 mayam. Kita kalikan saja 25 kali 2 juta. Berarti dia 50 juta. Namun nanti yang lebih tepatnya tengok harga emas di hari itu. Berapa hitungannya? Tengok yumu bauronya. Bahkan berharganya karena juga harga emas itu fluktuatif, naik turun. Anjan mahal, anjan turun. Jadi menyebut zakat, hitung hargamu yang na bauronya. Ya, berarti itu yang kedua, syarat kita ini untuk melakukan zakat, dia ada nisabnya. Yang ketiga, dia ada haul. Apa itu haul? Itu dia masa. Berarti 1 tahun. Menurut bahasa kita, mururu haulin qamariyin kamil. Dihitung dia berdasarkan dengan hitungan Qamariyah, dari Sya'ban ke Sya'ban, Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal, dan seterusnya. Kalau menghitung melalui bulan Masehi, berarti dari Januari ke Januari, atau seterusnya ini Februari ke Februari, dari Maret ke Maret, atau juga seterusnya April ke April. Kalau begitu, haul adalah masa harta itu kita miliki penuh. Maka Nabi mengatakan, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Maka pada harta itu tidak zakatnya sampai hartanya ruh haulnya. Seterusnya yang menjadi syarat juga setelah tadi Islam, dia punya nisab, dia punya haul, ini jenisnya. Maknanya bahwa enggak semua juga harta ini yang kena zakat. Jadi ada jenis-jenis harta yang dia kena zakat. Misalnya lembu, atau ini zakat ternak. Ternak ada unta, ada lembu ataupun kerbau, ini sejenisnya, atau ini kambing. Maknanya nanti kalau ada orang punya jangkrik atau punya bebek atau punya ayam, ini ayam nggak termasuk jenis hewan yang wajib zakat. Namun pengusaha ayam atau pengusaha bebek atau nanti pengusaha jangkrik, dia kena zakat usahanya. Kalau buah-buahan, dia seperti ini kurma, gandum, dan padi di kita. Maknanya bahwa tidak ada zakat dia kena nanti zakat rambutan atau zakat langsa. Ini jenis buah-buahannya. Namun bagi mereka ini yang usahanya usaha jual beli langsat atau mekat buah rambut, maka dia zakatnya zakat usahanya, bukan zakat buah rambut. Maka ini nanti jenis-jenisnya. Dalam zakat ini
syarat ini enggak disyaratkan seperti sembahyang, dia mesti balik, dia mesti akil. Kita tengok ini syarat kita ini sembahyang, samping dia dari Islam juga dia mesti akil dan mesti dia balik. Dalam zakat tidak ada syarat, dia mesti akil dan mesti balik. Maka bagaimana hukumnya animit? Animit yang harta, pokoknya harta peninggal runciro dia warisi. Maka si anak mewarisi harta runci nado na harta. Atau aning pungo, ayah kaya raya, meninggal ayahnya, nah semua hartanya punya dia ini, walaupun dia gila. Pertanyaannya, apakah animit yang bawa balik atau urung pungo itu juga wajib mengeluarkan zakat? Dalam kitab Al-Mu'tamad Imam Syafi'i, sekaligus juga pendapat Imam Syafi'i berarti dalam kitab ini, itu anak-anak yang di bawah umur ataupun urung pungo wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua masalah adalah apa dalilnya, apa kunci pegawainya? Kenapa mesti wajibkan tadi ini anak-anak atau tadi orang gila wajib mengeluarkan zakat? Yang pertama diambil oleh dalam mazhab Syafi'i, dalilnya adalah dari Al-Qur'an. Apa bunyi dalilnya? Tengok nanti surah At-Taubah 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah mereka sedekah, zakat. Apa tujuannya? Mensucikan mereka sekaligus juga mensucikan harta mereka. Dalam Al-Ma'arij ayat 24 25 ini juga Allah berfirman, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'ilin wal mahrum. Ini menunjukkan tadi bahwa termasuk perintahnya ini ke orang yang bawa balik atau urung yang pungo. Terus dalam sunnah, dalil dari hadis, ini dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyi hadisnya, hazihi faridatus sidqi as-sadaqati allati badallahu rasuluhu alal muslimin. Ya, kata ujungnya, inilah harta yang Allah dan Rasulnya wajibkan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin ini lafaz umum, termasuk juga anak-anak dan juga orang gila. Kalau begitu, dari ambil Al-Quran ada, dari hadis juga ada. Yang ketiga, dari ini asar sahabat. Apakah sahabat pada mengamalkan ini? Umar bin Khattab itu berkata, kata beliau, ittajiru fi malil yatama wa la ta'kuluha as-sadaqah. Kembangkanlah harta anak yatim itu dan keluarkan zakatnya. Terus yang keempat masih berhukum al-qiyas. Qiyas ittifaqul ulama ala wujubi zakatil fitri ala sigar wal majani. Para ulama ittifaq, sepakat zakat fitrah itu dikeluarkan bagi anak-anak yang di bawah umur, termasuk juga orang gila. Nah, siapa yang mengeluarkan zakatnya? Walinya. Wali anak mikuno yang makan harta, atau menjual lumpungo, wali lumpungonya. Maka ini dalam kitab Al-Mu'tamad halaman 21 sampai halaman 23, wajib zakat juga hukumnya bagi orang-orang yang belum balik dan juga orang yang gila. Kenapa wajib? Tadi dalam syarat nggak disyaratkan yang akil, yang berakal maupun juga yang balik. Maka bagi anak-anak nanti yang dia kaya raya, hartanya dikembangkan pada walinya, itu pun juga dikeluarkan zakatnya. Atau urung pungu yang kaya, lagi yang wajib zakatnya dikeluarkan oleh walinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Yugo tersambung. Silakan yang mau bertanya.
Silakan. Jadi kalau salah, jadi non yang pengen menentang mungkin buat terkerja. Jadi yang tadinya mungkin tentang penolak kerja adalah tentu nanti itu patu makliran ke patu jadi menolak. Jadi hingga pengen menentangnya, lu kalau dolmo kalau yang kamu buat, tapi pengen menentang golong tak ke lah. Jadi tinggal lumurnya mantap pun nak kena nak lah. Ya. Alhamdulillah ini hasil buminya bagus. Orang pun dari nah kalinya berlangsung orang pun rebuh dan bahkan hasil penjualan berlangsung dan juga orang pun kalau lebih lemu kan lebih dong. Jadi salah. Pertanyaannya adalah ini memang buah rambut berlangsung enggak termasuk jenis buah-buahan yang dia kena zakat. Memang ketika ini dijual dan hasilnya melebihi dari nisabnya tadi, maka ini karena takut. Ketika kecilan pulau, pulau maka kerupek, maka nanti ada modelnya dia. Dan maksud mereka juga Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab kata Nawawi, zakat ada dua model, dua macam. Yang pertama zakat dia yang tak kena haul. Apa dia? Zakat yang diambil ketika panen. Yauma hasadi. Itu penyebutannya. Contoh zakat padi. Dia panen, ya, lebih. Tak perlu menunggu dia setahun. Mungkin dalam setahun itu menunggu dego. Dan dia menunggu melebihi 6 bulan. Nah, ini kan nisab zakat buah nanti. Jadi tumbuh-tumbuhan tadi, maka dia kena zakatnya yauma hasadi. Yang kedua, zakat yang dia ada haulnya, ada masanya, seperti emas. Menyogok situn, berarti waktu haula. Atau urung Mekah, menyogok situn, berarti waktu haula. Nah ini zakat tadi buah-buahan karena dijual dia, batasan kena zakatnya 50 juta tadi. Dan ini hasil tadi sampai 100 juta. Secara nisab kadro. Secara nisab kamu lebih dua kali lipat. Kalau kajiannya tadi bahwa ini zakat usaha, maka dia belum punya haul. Karena haul mesti setahun. Hanya baru tiga panen. Kecuali punya buah rambutnya bolangsak mubo lam situ tiga. Namanya kan? Punya hak jadi bolangsak buah rambut lam situ mungkin mubo mungkin ada dua go. Dan bahkan nego. Bagaimana secara nisab kadro. Namun gohduk lah secara haul. Ini boleh mengembangkan dia lemuk belum dikembangkan. Namun itu nanti sejak rambutnya tapulo, ini misal tapulo bulan Januari, Januari berasa. Tengok pengnya, ada belum lemuk buno dan pengen simpan atau usahakan dong. Januari tahun depan dengan menyona pengnya mentong dan menyona lemunya mentong, maka itu kena zakatnya. Pajan siapa terbit tanuku hasil buah rambut yang 60 tahunnya. Karena dia dalam satu zakat nggak boleh dua jenis, artinya buah-buahan kena, usaha kena. Contoh orang muhnya kena zakat, usaha kena lainnya. Ambil satu dia. Karena ini buah rambut bukan jenis buah-buahan yang kena zakat, tapi kalau itu kublo kena, maka dia kena zakatnya adalah pada usahanya. Kalau begitu hasil usaha bulan Januari mengembangkan hartanya, kau dan punya lagi mana pennya, maka itu wajib keluarkan zakatnya. Mungkin
Berapa zakat yang dikeluarkan? Dari harta yang mana nanti dikalikan 2,5%. Berarti zakatnya tadi 2,5%. Zakat yang terlebih dari hasil usaha. Jadi ini. Terima kasih. Silakan yang lain yang mau bertanya. Beliau tu, Ustaz. Yang beliau dalam lumur na ukuran dia lebih tu. Dalam perkara dagang. Itu ni yang belinya kadang kilo, ni yang dua beli bukan kilo, ni yang tujuh dua kilo. Yang kita dulu. Terima kasih. Nyokon tapai kecil. Dah okey. Maka dokenya lemah satu boleh. Gua lemah dua boleh momboknya satu boleh. Ini dokenya lemah berarti alhamdulillah. Ya, terima kasih Toke Ahmad. Jadi kan malam hari ini mohon maaf Toke Ahmad, Anda akan membahas masalah hewan malam hari ini. Pakon kita ambil insyaallah di minggu depan khusus kita bahas ini zakat ternak. Dari kambing ke lembu, menaundan namanya kan supaya apa lebih tepat deh. Orang kita bahas ini nyo zakatmu beno, ini kayak mau coba deh. Kakak kamu kan kena hubungan antara sama beno usahanya. Jadi ini kita bahas hari ini zakat emas, perak dan niaga atau hasil usaha. Insyaallah Keciamat dan Kecil Hati kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kita masih di zakat, perak dan niaga atau usaha. Baca dulu Ustaz. Silakan. Saya nak tahu pergi wayu. Rumah tu. Tak pergi ngerti. Nyan mau bantu dah puji perkiban dia dah. Ya, terima kasih. Malam ini juga nggak ada jawabannya. Ada bunyi hadis. Kalau sawah itu menampung atau menadah hujan, hanya geprek mentong iujud, tanpa ada irigasi, maka zakatnya 10%. Namun jikalau belangnya nak usahainan tamong irigasi, olehnya juga menggunakan mungkin pipa atau selam ini nak usaha lah. Nak usaha benar untuk benai, maka zakatnya dia 5%. Namun juga lebih tepat nanti kita bahas pada bab zakat biji-bijian, ya kan? Ya kembali lagi tadi ini kita zakatnya malam ini zakat emas dan perak dan usaha. Silakan yang mau bertanya. Nyomong lagi Ustaz. Kau buat tanya. Lalu betul apa? Mu dah pakai nak kena Ustaz. Mu dah pakai. Yang baru pertanyaan. Yang dua mau coba gagal, kali tembus ketiga. Ya. Yang ketiga pertanyaannya adalah apakah emas yang dipakai ada dia zakatnya, nyomuh yang terpakai. Apakah kena zakat? InsyaAllah Kiamat jawab malamnya kan sesuai dengan tema yang kita kaji dan juga pas bab yang kita kaji. Ya, yang pertama ini ada dua pendapat di sini. Nah, yang pegang bahwa emas yang dipakai itu kena zakat. Namun pendapat ini sedikit. Namun jumhur ulama berpendapat emas yang dipakai itu tidak kena zakat kecuali yang pakai tadi berlebih-lebihan. Bagaimana makna dia berlebih-lebihan? Ada orang pakai kalung 2 mayam, gelangnya 2 mayam, cincin 1 mayam, itu tidak berlebih-lebihan. Namun nauru gelangnya 30 mayam,
kalungnya, wap limong mayang, olehnya kaki petang kaki loh, kan? Wap puluh mayang loh. Maka orang ini dia kena zakat. Kenapa? Nasi dorino. Gajah Rasulullah kami anak inong cik, anak drawanya. Rasulullah dia pakai gelang ini lagi bergabung no, malah lebih. Saya tanya, apakah gelang ini sudah berzakat apa belum? Si perempuan ini menjawab, belum ya Rasulullah. Rasul menjelaskan, apakah kamu mau nanti gelang ini di hari kiamat nanti itu Allah buat dari api gelang itu dan kamu pakai gelang itu. Si perempuan menjawab, saya nggak mau ya Rasulullah. Akhirnya perempuan ini, ya Rasulullah kalau begitu hitunglah Rasulullah berapa namanya zakatnya. Ucap mandul Rasulullah zakat. Nah gelang yang dua itu yang besar-besar itu, yang berat dia melebihi 20 dinar itu, ujung-ujungnya sama perempuan ini diserahkan seluruhnya sebagai zakat, sucikan harta dia dan takut dari siksaan tadi. Gelang itu menjadi api neraka yang digantungkan di tangannya nanti pada hari kiamat. Maka kalau itu kembali tadi ke kiamat, apakah emas yang dipakai itu kena zakat? Kalau dia hanya sebagai hiasan dan enggak berlebih-lebihan, itu tidak kena zakat. Namun jikalau tadi kasus sebagai babuno dipakai yang berlebih-lebihan sudah, maka itu melebihi nisabnya dan dia kena zakat. Jadi yang ketiga itu jawabannya untuk kiamat. Terima kasih banyak. Yang lain? Ya tak. Apa kecil? Silakan. Sama dengan kasus saya cerita. Jadi dulu ni lemo buat hidup buat belum pernah kau tahu. Belum jauh dengan semua. Berarti secara ekonomi tak boleh. Cukai mana dah kena ada belum pernah tahu dah. Ya ke angkat truk atau perago dah nampak dah pada perago kayu buat. Jadi dia mana rugi dan ke anak kena ke. Ông thu cứ nè lúc perago dah tu balik mau bom lu perago wei tu ya ke. Nyakin tak. Ada tahu lu baik punya hek tak. Kali mongboh kubur lu perago baik tu ya ke. Di mana dia lah? Tu dia lah ya ke hek tu. Yang lima bohnya penanya ka masuk ka. Terima kasih Pak Kecik. Ya. Namun juga malam hari ini akan ada tiba sepintasnya dalam zakat ternak khususnya ini, jangan satukan yang terpisah, jangan pisahkan yang satu. Artinya ini misal ada lembu 40 zakat. Dia takut yogodu asalnya kita bagi. Orangnya 2 bok, 2 bok. Apa ini memisahkan yang satu. Atau tadi semuanya memang di tempat ide nasi puluh, ini nalimo terpisah memang. Artinya ini makna hadis, jangan pisahkan yang satu, jangan satukan yang terpisah. Namun juga bagi Cik lebih detailnya minggu depan insyaallah. Artinya minggu depan ini seru ini. Ini masalah hewan ternak belum nak toke hamak serta lemo, nyotoke kecil. Nah, leplu bawa lemo. Dan kamu menada anda kamu lebih leplu kan 50. Nah, kan? Apakah zakatnya kena dan bagaimana kena zakatnya berapa dia? Ya kita kaji nanti di minggu ku insyaallah. Makasih. Silakan yang lain yang mau bertanya. Jadi emas kemudian itu 25 mayang, jamu 27 mayang. Tapi pakai batu 7 mayang, 20 mayang multiply. Mayang jamu 27 mayang. 7 mayang dipakai. Tapi waktu mayang multiply. Yang putih dengan itu. Ya, terima kasih. Kenapa emas teman kena zakat? Emas kena zakat pertama karena dia juga ada unsur usaha di situ. Kenapa? Dari pendapat
emas yang dipakai nggak kena zakat, karena emas yang dipakai itu bukan untuk dagangan, bukan untuk dikembangkan. Namun emas yang disimpan ini dia nilainya akan terus tambah. Awai semayang dari ribe. Waktu lembaga cuma 250 semayang. Mencino semayangmu sudah 100 terus naik dia. Maka tadi kenapa maknanya Allah Rasul katakan wajib zakat emas karena emas itu berkembang. Yang kedua, emas yang dipakai yang nggak berlebihan itu nggak kena zakat. Kenapa? Karena dia bukan untuk dikembangkan, hanya sebagai hiasan. Namun jikalau Pak Rusli tadi namuh 27 mayang, secara nisab tadi 20 mayang pakai zakat, menyonan niat bahwa baik kena zakat tak pakai 7 dan lebah 20 yang kena zakat. Namun jikalau yang 20 ini disimpan dan yang 7 memang dipakai hari-hari tanpa niat, tanpa ada niat ini untuk hindari zakat, maka itu belum sampai nisabnya dan dihitung dia yang simpan itu. Mungkin adalah hewan ini. Kembali ke orangnya, apakah kita ini memang menghindari zakat? Tak pakai 7, dia kena, maka itu kena zakat. Namun jika memang tanpa sadari, memang tiap orang pakai. Sampai ibu hawajah kepakai 7 mayamnya, yang 20 ubah. Maka yang 20 itu tidak kena zakat. Kenapa? Belum sampai nisabnya. Terima kasih, Rusli. Silakan dari dia. Oh, jawab. Oh, ya. Sama sama pertanyaan. Ya. Memang segitu ya. Satu kampung segitu pula. Kamu tanya juga alhamdulillah. Yang lain silakan yang mau bertanya. Silakan. Jadi yo nabung tu kalau ada nabung dia mau nak untuk yang dari ngomong jadi nabung sedangkan itu jual dia jual hukum baik dia hasil dia jual hasil ni memang mudahnya kan ngobrol sebab punya bebas. Ini pertanyaannya. Ketika orang menerima gadai, artinya dengan emas itu 50 mayang dan emasnya tangan orang yang pinjamkan uang. Setelah setahun, apakah dia kena zakat? Jawabannya iya. Kenapa iya? Tahun kemarin ilmu sekian, tahun ilmu lainnya. Yang pertama dia sampai hisabnya. Nisabnya tadi 25 mayang, nyopi kali 50 mayang. Yang kedua, kartu juga haul masanya, setahun. Itu. Yang ketiga juga, ini emasnya disimpan, maka dia akan berkembang. Kalau begitu, emas tadi yang diterima sebagai jaminan dari tanah yang digadaikan, maka itu pun juga kena zakatnya. Berapa zakatnya? Ya, dikalikan 2,5%. Kalau nggak mau jual boleh, cara bayar nanti tengok berapa ilmu kodenya, kalikan dengan rupiah, olehnya dikalikan 2,5% dan angkanya boleh dibayar dengan uang rupiah atau boleh juga belum umumnya dia menpenglang atau cicit mui gaji. Namun senilai berapa zakat yang kena. Yang tentang yang sebagai jaminan untuk gadai. Ini menyuruh haji, bayangkan kan. Tahun 2003 diterima gadai tadi 30 mayang misalnya. Ilmu katanya ada tu lebih. Jino ilmu ibu itu kesekian tahun, kan berkembang zakatnya. Maka ini kena zakatnya. Namun ketika terima bunuh jaminan gadai hanya 15 mayang atau 20 mayang misalnya, walaupun dia setahun, apa kena zakat? Tidak.
Kenapa tidak? Belum sampai dia nisabnya. Nanti nisab penuh itu dihitung penuh dengan mayang 25 mayang. Nyampe mantong 20 mayang. Berarti buat dulu nisabnya. Jadi aja. Terima kasih banyak. Silakan yang lain yang mau bertanya. Baca Ustaz. Silakan. Ini masalah mengisi benda. Ini namun 25 banyak. Tak kena jaga. Kali dah buatnya, kali dah buat itu 25 banyak. Oh, bantu ni kan punya benda. Benar lah. Ya. Terima kasih. Gaji amat. Mau lebih tepat gaji toke dah. Gaji amat. Malu lebih bangun. Tapi kalau umumkan itu tak cuma lamnya kok. Jadi ini untuk zakat yang dikeluarkan. Dikhawatirkan sampai nanti ini menjadi lagi bara api yang sedang menggantung. Ada pendapat sahabat namanya Ibnu Umar mengatakan zakat dari emas yang dipakai. Emas dipakai. Kata Ibnu Umar itu zakatnya zigo mendong. Ini pendapat Ibnu Umar. Namun ini tadi 2 mayang bukan dipakai, disimpan. Terus bagaimana? Apakah dia kena zakat tahun ini 25 mayang kadru haul zakat gitu? Tahun depan ke 25 ulamnya kadru haul lah, mentong nisabnya 25 mayang, tadi juga kena lagi. Enam lah. Karena zakatnya dia setiap haul. Tapi seandainya ini misal zaman batagusnya 25 mayang. Ini bisa ke katinggai mungkin 24, sekian mungkin. Ya kan? Tahun itu kita kalah mentong 20,10 sekian. Baru 25 ulang. Apa zakat? Tak ada zakat lagi. Kenapa enggak? Aku disapi. Makanya baru nang bawa. Namun mana seandainya jiwa no. Menjual mantan tahunnya 25 dan 25 sih, kenapa? Artinya itu nasabi. Punya ada pakai tiga guna. Nah, kali ini pendapat. Ini pendapat Ibnu Umar mengatakan bahwa yang emas yang dipakai itu kena zakat sekali saja. Ini pendapat Ibnu Umar. Termaktub dalam kitab Sunnah jelaskan tentang itu. Namun golongan dalam kitab Wahbah Zuhairi di Pamazah namun kita baca pendapat Ibnu Umar membolehkan emas yang dipakai zakatnya sekali. Jadi lagi nanti. Terima kasih banyak. Silakan lain yang mau bertanya. Ustaz zakir cuma dia zakir peng ya. Peng. Zakir peng dagang. Ya. Jadi dia kira peng nanti pada bidang zakir. Ya. Ini uang. Dia juga punya nilai sama kayak emas tadi. Maka para ulama mengkaji uang itu sama dia nisabnya dengan emas. Menyomuh sedikit itu muno. Yang benar zakat menyomuh dalam mayang cerai itu dia 25 mayang. Seandainya harga satu mayang 2 juta kata orang itu, maka kalau begitu batas nisab zakat peng 25 kali 2 juta berarti 50 juta. Namun jika seandainya harga emas nanti sejuta 50 3 kali 25 kali sejuta 5 ada 30 7,5 itu batasannya. Ini Pak Guru matematika itu. Jadi kalau begitu ini 25 kali 1,5. Kalau begitu menjadi batasannya berapa dia? Ya 25 mayang dikalikan dengan rupiahnya dengan rupiah berapa? Itu dia batasan nisab zakat perniagaan atau dagang. Peng kada tu benar, sebenarnya 2 juta, 50 juta. Tapi kan peng dayo, tapi peng ada dayo, tapi peng bako. Ya. Itu kan bukan pinjam atau utang atau lunas lah. Apa kita hitung lagi kan? Betul.
ini terlalu banyak diingatkan. Ini bagaimana hukumnya kita ini mengeluarkan zakat untuk harta kita yang ada sama orang. Artinya gua ngutang tanya. Ini misal, lu ngutang untuk kiamat 100 juta. Secara zakat aduh misalnya karena nilai 100. Maka apakah Toke Ahmad mesti makan zakat dengan uang tadi yang 100 baklu? Maka tengok kondisi. Yang pertama, jikalau lu yang utang Toke Ahmad, lu akui utangnya dan siap membayar, cuma kan tempo, berarti ini zakatnya dikeluarkan. Ada apa uangnya? Ada, diakui. Namun kondisi yang kedua, maunya utang diakui. Pada heboh na bukti-bukti na, mau akui urutnya, mau ngaku dia. Kiba, maka Toke Ahmad nggak usah mengeluarkan zakatnya. Namun kondisi ketiga, nauru utang betul utang 1 juta. Namun dia ini jatuh miskin. Untuk mengembalikan uang banyak ini tempoh sekian tahun dan bahkan atau kapan dapat aja mungkin 20 apa aja. Maka ini pun juga tidak dikenakan zakatnya. Nah kalau begitu yang kena benar lagi janji benar betul utang untuk memang sekian dari tempoh lagi dulu akan ada uang. Maka kondisi seperti ini dengan lapangan dengan kondisinya. Kalau mungkin dia kembali dan pasti memang menang kan, jadi benar dia boleh mungkin ya, dia boleh sengok, ada untuk bulan yang orang kata pulang bank. Namun ada kondisi dua mak uang itu mungkin kembali lagi dia dengan ada kui utang bunuh ataupun dia jatuh miskin, proses waktu yang lama untuk bayarnya. Itu bagaimana? Itu tidak dikenakan zakatnya. Maka nanti bagi yang usaha-usaha ini kita bagaimana menghitung zakat. Ini misalnya ini tahun ini tanggal 14 Februari 2018 kita buka usaha, modalnya 40 juta. Terus di tahun depan tanggal yang sama, tanggal 14 Februari tahun 2019, tengok uangnya yang berbentuk uang mungkin 20 juta, yang berbentuk barang 20 sih, dan berbentuk aset asetnya mungkin ya mobil mungkin toko yang dibangun kuno, yang awal yang punya publik. Kalau begitu 40 juta tambah 20 juta tambah 10 kuno. Ada orang atau kita ini utang orang tambah 10 juta kurangi. Nah belum utang banyak 5 juta tambah dong. Nah kalikan 2,5%. Ada ternyata benar 40 benar pun modal tak? ya modal. Dihitung dia bukan untuk memakai 40 juta tadi olehnya yang napeng 10 juta 50 juta. Nah gua ngutang kontenya 5 juta berarti 55 juta. Kalikan dia 2,5%. Namun seandainya kita ada utang sama orang, kurangi lagi. Punya totali 55 juta. Lu ngutang enggak 10 juta, kurangi 1 juta 45. Nah ketika itu harga emas menuzir kalau berhasil lampeng 37,5, berarti ini kena kesaknya, bukan zakatnya. Namun seandainya yumu hotelnya 2 juta lagi bergabung, yumu yang nampengnya sesadanya hanya 45 juta, maka ini tidak kena zakat. Kenapa? Antum nisab. Maka yang gak tahu usaha ini tengok terus update hargamu untuk menghitung zakatnya. Update hargamu untuk mengetahui berapa nisab yang kena. Kesimpulannya gini,
menghitung harta perniagaan ini atau usaha ini, modal tambah berapa keuntungan, baik dia berbentuk barang maupun berbentuk uang. Menyekatu penuh misalnya keluarkan zakat, menyekatu misal maka tidak mengeluarkan zakat. Bagi orang yang tadi berutang, bagi jawaban kondisi orang itu bagaimana? Memungkinkan dia membayar dan balik uangnya dan rusak, maka ini kena zakatnya. Namun lagi kursi bunuh yang berhutang ini tidak mampu bayar waktu yang lama, atau yang kedua tidak mengakui hutangnya, artinya bahwa sama dengan ini nyuruh namu serdu maya muhnya rum lalu memudro ada rum jatuh ke laut. Ini hukum zakatnya dia. Orang yang punya emas 100 mayang jatuh ke laut, ini hukumnya. Kalau itu dapat emasnya, kena zakatnya. Menyembuh jika 200 mili, maka zakatnya gugur. Lebih kado ini. Maka itu hukum utang tadi. Terangkan memungkinkan waktu balik, jadi kembali milik orang yang punya uang, maka itu dia kena zakatnya. Namun jika tidak memungkinkan dan butuh waktu sekian lama sampai aku mau bayar, maka itu juga tidak kena zakat. Mungkin ada jelas. Terima kasih banyak. Silakan yang lain mau tanya. Macam usaha. Oh, betul. Sambung zakat. Nyok kon zakat P. Maksud kan na sepetak tanah. Tanah dan sepetak tanah jalan medan. Ya. Jadi ke hanasi. Kalau tidak tahu. Jadi nyok tak kira harga kira ratusan juta. Yang kiban kena zakat atau kiban jalan zakat. Ya. Ini zakat tanah. Insyaallah ada bahas di kesempatan. Jadi saya kan bahan dagang, apabila hasil dagangnya hanya tak perlu mau, hanya tak perlu Honda. Jadi yang berkaitan cara menghitung apakah lumonya minta mau ngelam hasil dagang atau memang hidung sabok untuk buat ternak. Ya, ini tadi kasusnya penjual lembu lah istilahnya, penjual lembu. Bukan hasil dari hasil dagang tablo lumo. Hasil dari jual dagang kita beli Sapi. sapi atau lembu. Ya. Yang pertama, kita kan usaha ini bukan begitu berhasil langsung dihitung, tidak. Karena tadi ada syaratnya dia dalam hasil usaha ini dia ada namanya haul setahun. Nah kali ini nak keuntungan tanya tablo lemo sabo. Nanti setelah ketahui itu tadi apa bukan usaha Februari bertahun depan itu termasuk hitungannya juga lemo tablo kuno montengnya. Namun dirupiahkan. Padahal rupiahnya lemonya membalikan misalnya. Ini jumlah. Membalikan misalnya. Ditambahkan dengan bapak yang kena kuno itu zakatnya 2,5. Kenapa demikian? Karena lembu yang kita beli ini dari hasil ini. Kita boleh berfoto persis. Buka usahanya tablonya, tak keuntungan bulinya tablonya. Maka nanti ketika sampai haulnya lembu itu ditunjuk sebagai aset. Ini aset namanya. Aset yang kita belanja dari hasil usaha tadi. Berarti modalnya tambah yang barang-barang ruko, yang berupa pen plus 1 lembu. Totalkan berapa rupiahnya kali 2,5%. Yang saya beli. Silakan. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kadang hanya begini orang. Kadang hanya begini dah. Jadinya penting sih. Mesti jamu-jamu ni agak cek menyong tinggi lemau terbang. Nanti dia mau tak ikut bok. Ada putih ikut bok, hidung ikut bok.
Kutabo tabo ulo malam dan ulo dan anjing tepat menurut. Berarti yang pegang tu jakut. Kita yang tabo ulo tu yang begitu. Ya, ini cuma karena ada nampun dengan hisapnya. Rincian ya beberapa rinciannya. Ini yang maknanya 40 lembu itu yang dia bilangan nisab kalau lembu zakatnya itu adalah kemilikan penuh si pemilik. Mungkin dalam lampurnya mungkin 6 lebih, mungkin 40. Namun yang ada Paruslina 20, ada Parusi 10, ada Ilham Narimo itu tidak kena zakat. Kenapa? Karena dia nggak sampai nisabnya. Namun lagi Parusi lebih detailnya minggu depan. Terima kasih. Silakan ada mau tanya tadi, silakan. Misalnya dari hasil usaha tablo kendaraan, Ustaz. Ya. Nyo makna ilan mapegahnya badu nyo setengah usaha dengan saya belum berdoanya belum darah. Apa kena zakat juga? Ya, betul. Ini hasil usaha dan dia kita belikan kendaraan. Dan apakah nanti ketika zakat kendaraannya dihitung? Ini bukan bela diri, namun Rasul mengatakan bahwa hewan yang dipakai untuk kendaraan, yang dibeli untuk kendaraan unta, maka itu dia nggak kena zakatnya. Makanya lagi dulu dari usaha dulu moto kena dia pajaknya, namun nggak kena dia zakatnya karena dipakai, boleh dipakai. Ini lagi nih. Terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya. Enggak, lebih lagi. Ya. Kalau punya dua saya kan ada satu pihak anak kalau dua. Ya, satu untuk bapak, untuk ibu keluarga, dua-duanya kan. Maka dia kena. Nah, kan itu aja. Nanti kalau bilang nanti berapa ternak dia kena nisabnya. Ibu juga 40. Artinya apa tadi? Logikanya ketika punya Honda, punya mobil, kendaraan dipakai ya, maka dia bukan untuk usaha dikembangkan. Lagi murni sih dipakai untuk dikembangkan. Maka Abang mengatakan bahwa itu yang dipakai tidak dia kena zakatnya. Tapi jangan lupa bayar pajaknya. Ya. Ada bukan pernah rutai tunglam modal usaha bunuh karena tablo orang dari ada bunuh kan. Yeah. Pernah ada terus hisap je pernah ruh Honda-nya nama. Kalau tadi lembu dibeli dengan hasil usaha, lembu nggak dipakai. Hampir jantung lembu. Kau yang tidak lembu ya? Jangan modal dia. Jangan mengotor ya. Artinya lembu ini dia bukan dipakai, tapi dia di save. Simpan dananya, nah keuntungan lolmu. Walaupun kalau lolmu tidak sah sih, nani dan seterusnya. Namun ketika asal usaha kita belikan kereta, maka kereta ini dia tidak kena zakat dan tidak dihitung dalam hasil tadi. Kenapa? Dianggap dia ini untuk usahanya, alatnya. Dan yang berpokok adalah Nabi mengatakan bahwa yang dipakai itu kayak unta dipakai kendaraan, maka dia tidak diambil zakatnya. Walaupun melebihi dari yang ya. Tadi urunya belum untuk Alfa tadi ini 1,8 miliar. Dia minta pajak zakat kawan itu yang ya. 5 Alfa ini maka dipakai tapi dipakai kan? Maka dia tidak kena zakatnya. Namun dia kena tadi lupa pajaknya. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatian dan insya Allah ini menarik di malam selanjutnya. Banyak ini malam ini pertanyaan yang kesimpan untuk selanjutnya ini menyangkut hewan ternak. Jangan lupa hadi. Yang hewan ternak dan juga tanaman ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kekurangan. Naktatim dengan kepala majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu? Enggak ya?